Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai inquiry learning. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 5A. Untuk mengefisiensikan waktu, dimulai saja dari pemateri pertama. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya memaparkan materi. Coba PPT-nya. Pengertian pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mereka butuhkan. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa inquiry learning merupakan suatu proses yang ditempuh mahasiswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi dalam model inquiry ini, mahasiswa lebih secara netra maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan dosen. Selanjutnya, inquiry learning menurut para ahli. Yang pertama menurut Piaget, yaitu pembelajaran yang mempresentasikan situasi bagi anak umum untuk melakukan eksperimen sendiri. Yang kedua menurut Kuslan Stones pada tahun 1991 mendefinisikan model inquiry sebagai pengajar di mana guru dan anak mempelajari peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala ilmiah dengan pendekatan dan jiwa ilmuannya. Yang ketiga ada menurut Wilson pada tahun 1990 menyatakan bahwa model inquiry adalah sebagai model proses pengajaran yang berdasarkan atau teori belajar dan perilaku. Yang keempat yaitu menurut Weigulo, pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penentuan dengan penuh percaya diri. Dan yang terakhir menurut Traubach pada tahun 1990 menjelaskan model inquiry sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen menurut data, dan menambah kesimpulan masalah-masalah tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pada pemateri kedua, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan menurut para ahli. Menurut Soimin, di tahun 2014, halaman 86, kelebihan menekankan strategi pembelajaran melalui pengembangan dari beberapa aspek kognitif, afektif, psikomotor, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan bisa memberikan kesempatan siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan gaya mereka. Sedangkan kekurangannya, pembelajaran inquiry kurang efektif jika diterapkan pada siswa yang tidak memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memerlukan perubahan cara kebiasaan belajar yang menerima pembelajaran hanya dari guru. Dan kelas yang mempunyai banyak siswa akan sulit untuk mendapatkan pembelajaran inquiry karena tidak semua yang ada di kelas mempunyai pemikiran kritis, dan guru juga dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung.
Selanjutnya, menurut Sanjaya tahun 2006 selanjutnya, kelebihan pembelajarannya menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang dan memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, dan modal inquiry dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah perubahan tingkah laku berkat adanya perubahan. Sedangkan kekurangannya sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit dalam merencanakan pembelajaran, dan juga dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu lebih yang ditentukan. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai implementasi pembelajaran inquiry. Kemampuan siswa tersebut memerlukan suatu perencanaan pembelajaran yang baik. Dalam hal ini, strategi pembelajaran inquiry menjadi alternatif dalam mengeksplorasi kemampuan siswa. Pembelajaran inquiry dapat menggunakan media dengan upaya guru menyajikan sejumlah informasi tertentu melalui masalah, bahan bacaan, film, gambar, atau yang lainnya. Kemudian guru mendorong siswa untuk menggambarkan atau memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam topik atau bahan yang disajikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Demikian pula dengan bentuk inquiry deduktif yang dikemukakan Skuman bahwa inquiry dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dalam membantu mengembangkan kreativitas berpikir siswa. Dengan begitu, siswa mengalami peningkatan karena siswa telah melakukan pembelajaran inquiry dengan baik. Karena pada saat pertemuan aktivitas guru semakin meningkat dan dalam membimbing dan memberikan penguatan motivasi kepada siswa, membuat siswa lebih terpacu dalam proses pembelajaran. Selain itu, adapun tujuan implementasi dalam pembelajaran matematika adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir siswa secara mandiri, kemampuan menganalisa, kemampuan berpendapat, kemampuan bekerja sama dalam pelajaran matematika, dan mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran guru dalam pelajaran matematika. Pada dasarnya, siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan juga dengan strategi penemuan untuk menyelesaikan masalah, mengomunikasikan ide dan hasil temuan, bekerja secara kolaboratif, dan membuat kesimpulan. Cukup sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan dan menjelaskan materinya. Selanjutnya, ada tentang materi analisis pembelajaran inquiry yang akan disampaikan oleh saya. Dengan penggunaan pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Pembelajaran inquiry dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan mendalam. Selain itu, pada pembelajaran inquiry, siswa ditekankan mencari dan menemukan sendiri materi yang akan dipelajari. Pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadi salah satu faktor untuk membuat siswa menjadi aktif dalam aktivitas pembelajaran. Model yang dapat diterapkan di sekolah dasar adalah model pembelajaran inquiry yang dapat melibatkan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri masalah atau konsep yang harus mereka pahami dengan menekankan proses dan hasil belajar. Model pembelajaran inquiry memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Pembelajaran inquiry juga tidak menekankan pada hafalan karena siswa sendiri yang mencari dan menemukan sendiri jawaban dan permasalahan yang akan dipelajari. Model pembelajaran inquiry sangat berperan baik dalam pelajaran matematika. Selanjutnya, jawaban dari masalah yang siswa selidiki akan membuat siswa lebih
paham akan materi yang dipelajari, sehingga konsep-konsep matematika yang abstrak akan lebih mudah diserap oleh siswa, di mana hal ini juga sesuai dengan tujuan akhir dalam belajar matematika, yaitu siswa mampu memahami konsep-konsep matematika yang relatif abstrak. Selain itu, hal ini akan memudahkan guru untuk masuk pada materi konsep selanjutnya yang memiliki kaitan dengan dan minat belajar siswa. Mungkin sekian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.